Kami memohon kepadamu, berikanlah kami cahaya ilmu dan petunjukmu, serta mudahkanlah kami dalam menyerap ilmu yang diajarkan hari ini. Diselenggarakan oleh Universitas Mercu Buana bersama Kelurahan Buaya Selatan dengan tema pengembangan bisnis UMKM untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Ya, izinkan saya mewakili teman-teman dari PKM FEB UMB. Ya, PKM itu pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana. Dalam hal ini dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, yang sudah hadir untuk acara kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu diberikan ya bermanfaat ya, dan keberkahan ya. Untuk terkait ini di wilayah ya, parameternya banyak faktor Pak Bu ya untuk UMKM kita ya. Seyogianya di wilayah mungkin banyak kuliner kali ya UMKM ya. Nah, biasanya banyak faktor dari label halal, biasanya sih gitu, bener ya? Nah, kalau tanyakan produknya dari mana, ya, mungkin beliau bisa bantu. Tapi kalau udah label halal, biasanya paten tuh, ya, beliau nanti selalu bisa bantu. Nah, perlu diketahui juga, Pak Bu, kita di wilayah juga ada rumah kompos di RT 1 RW 5 dekat Rebeka Menara. Nah, itu buat bibit-bibit, buat pupuk. Nah, insya Allah kita juga lagi berjalan ya untuk dibantu juga nanti pemasarannya juga teknisnya bagaimana, karena baru ya 3 bulan jalan sih ya, supaya nanti kita di wilayah biar pemasarannya lebih meningkat lagi. Jadi saya akan memaparkan materi terkait bidang SDM ya. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Taufik bahwa UMKM itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak melibatkan orang lain. Masa iya pelaku UMKM udahlah dia yang punya modal, dia juga yang belanja, dia yang produksi, dia yang melayanin konsumen, dia juga yang pegang kunci. Diperlukan soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft itu lembut, skill itu kompetensi, keterampilan. Keterampilan yang nggak kelihatan, tapi tampak dari sikap kita, dari perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bersikap, itu penting banget dalam membangun hubungan baik dengan orang lain, membangun teamwork. Kalau ibu-ibu di sini berwirausaha, berbisnis, ambil orang untuk jadi karyawan di usahanya ibu, berarti ibu membangun teamwork, ya kan? Nggak kerja sendirian, itu butuh soft skill, ya. Walaupun sekarang sudah serba digital, serba otomatis, soft skill tetap dibutuhkan, gitu. Kenapa? Karena kita hubungannya manusia dengan manusia. Semangat Ibu. Ini kita bahas tentang digital marketing. Kalau digital marketing itu larinya kan online, ya Bu ya. Ibu di sini ibu-ibu online dong. Ibu-ibu online, ibu-ibu viral, ibu-ibu TikTok. Bisa ya ibu-ibu ya. Nah, atau ibu-ibu medsos, media sosial. Bedanya digital dengan offline, kita berinteraksi, Bapak Ibu jualan, ada customer, face to face dong. Kalau digital, itu nggak kelihatan orangnya. Konten, itu jualan. Apalagi kalau ibu ada barang tangible, snack, roti, makanan, baju. Ini sekarang mau musim lebaran ya. Nah, ibu-ibu ada yang jual baju muslimah nggak di sini? Gak ada? Ada yang jual makanan?
produk mau dijual ke siapa? Siapa yang menggunakannya? Next. Ini mau dijual ke siapa, Ibu? Baby boomers? QRIS ini merupakan standar yang dipakai di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam transaksi keuangan. Ya. QRIS ini merupakan standar. Jadi kelebihannya apa di sini ya kalau kita menggunakan QRIS ini ya? Orang-orang sekarang berbelanja itu tidak menggunakan uang cash lagi ya. Rugi kita kalau tidak menggunakan QRIS ini ya. Kita udah punya bank, nggak ada yang nggak punya bank di sini. Makanya ketika kita menggunakan QRIS, para customer kita, para pelanggan kita, mereka akan sangat mudah ya. Bahkan ya, kalau biasanya kita pakai mesin edisi yang pakai gesek kartu dan sebagainya, itu masih susah. Tapi kalau QRIS itu apa? Pakai HP diginiin udah. Lalu kalau kita mempunyai QRIS yang pakai suara ya, uang masuk 17.500 rupiah ya. Yang saya ingin tanyakan, strategi apa Pak yang harus dimiliki UMKM di era digital saat ini? Terima kasih. Nah sekarang ini saya sedang membentuk usaha baru, gimana caranya mungkin ke soft skill saya apa yang harus soft skill apa yang saya harus ditekankan lagi, maksudnya diperbaiki lagi agar kekurangan saya yang sebelumnya itu bisa tidak terulang lagi seperti itu. Karena mungkin karena dulu kan keluarga ya, jadi kalau misalnya kayak ada permasalahan atau apa, kita itu kayak nggak enakan gitu ngomongnya, kayak misalnya ini nih kayak kurang kayak gini nih, cuman kayak kita nggak bisa mengucapkannya gitu karena nggak enak gitu, karena nggak enakan gitu ya. Sekian pertanyaan saya sebelumnya, terima kasih. Kita membangun usaha itu memang tidak segampang yang kita pikirkan, tidak segampang kita membuka telapak tangan balik-balik itu. Berbagai macam kendala yang harus kita hadapi. Yang pertama berkaitan dengan digitalisasi. Untuk sekarang kaum Z ya, seperti kita udah lemot kata ibu tadi ya, lemot. Sebenarnya itu bisa kita bangun sendiri Bu, dengan pelan-pelan. Kita nanya ke yang ahlinya, pelan-pelan kita pelajarinya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mau tidak mau memang harus ada operatornya satu Bu ya, itu tadi seperti itu. Ibu yang bagian skill untuk membuatnya, nanti ini yang menjualnya. Ciptakanlah suatu produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada masyarakat itu. Jadi ini istilahnya ini, buat sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita berangkat dicari dulu konsumennya itu siapa dan apa yang dia butuhkan. Hasil dari diskusi, jangan lupa produk harus berbeda, mau harga, mau rasa, mau kualitas, bentuk kemasan, terus juga fokus, jangan lupa dan harus tahu pasarnya ya Ibu, tadi BNB, baby boomers dan sebagainya, nanti disesuaikan dengan platform media sosial yang akan digunakan. Demikian acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama acara berjalan. Saya selaku MC mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu peserta. Jangan lupa untuk kuesioner ya ibu-ibu, nanti disilakan kembali kepada kami panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.